resmi debut tanggal 15 November lawan Jepang. Luar biasa, Erick Thohir kenalkan naturalisasi baru lagi. Jepang langsung ketar-ketir mendengar kabar ini. Resmi debut tanggal 15 November lawan Jepang. Luar biasa, Erick Thohir kenalkan naturalisasi baru lagi. Jepang langsung ketar-ketir mendengar kabar ini. Namun, sebelum ke pembahasan ini, alangkah baiknya kita simak dulu berita yang gak kalah penting ini. Jepang, Arab Saudi dan Australia pun bisa kalah lawan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia siap tampil mengejutkan di kualifikasi Piala Dunia 2026, asalkan begini yang harus dilakukan Shin Tae-yong. Tapi Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong kini sedang berjuang keras untuk mencetak sejarah, lolos ke Piala Dunia 2026. Bertarung di grup C yang penuh dengan raksasa, Timnas Indonesia menghadapi tantangan berat dari Jepang, Arab Saudi, dan Australia, tim-tim yang sudah terbiasa dengan kerasnya atmosfer Piala Dunia. Apakah ini akhir perjalanan? Atau justru awal dari kejutan besar? Banyak yang menganggap Jepang sebagai ancaman terbesar. Siapakah yang mampu menghentikan tim super ini? Tidak ada yang meragukan bahwa Jepang, yang levelnya jauh di atas, menjadi favorit kuat untuk menguasai grup. Satu tiket ke Piala Dunia sudah pasti milik Jepang, ujar pelatih legendaris Jackson F. Thiago. Tapi, jangan buru-buru menyerah. Arab Saudi dan Australia masih membuka celah bagi Timnas Indonesia. Mampukah tim Garuda menggebrak? Hasil leg pertama menunjukkan bahwa Timnas Indonesia mampu membuat dua tim raksasa ini tak berkutik, dengan meraih hasil imbang yang tak terduga. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian yakin Timnas mampu meraih 6 poin sempurna dengan mengalahkan dua raksasa Asia sekaligus yaitu Jepang dan Arab Saudi? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Shin Tae-yong, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Laga krusial melawan Arab Saudi di GBK bulan depan menjadi sorotan. Apakah Timnas Indonesia akan kembali menciptakan keajaiban? Dan pada 20 Maret 2025, ujian sesungguhnya akan berlangsung di kandang Australia. Jika Timnas Indonesia berhasil tampil sempurna, bukan tak mungkin sejarah akan terukir. Jika Indonesia ingin menang melawan Arab Saudi dan Australia, mereka harus tampil sempurna dari menit pertama hingga terakhir, tegasnya. Setiap kesalahan kecil bisa berakibat fatal, sebagaimana gol pertama Cina yang menjadi mimpi buruk bagi Timnas Indonesia di laga sebelumnya. Apakah Timnas Indonesia siap hadapi Arab Saudi dan Australia? Jackson F. Thiago, yang punya pengalaman membawa klub-klub Indonesia ke ajang internasional, percaya Timnas Indonesia masih bisa bersaing. Saya yakin Indonesia bisa bersaing dengan Arab Saudi dan Australia, sangat bisa. Namun, semua mata kini tertuju pada bagaimana para pemain Indonesia menghindari kesalahan-kesalahan fatal yang biasa terjadi di pertandingan lokal. Dengan segala tantangan yang ada, apakah impian besar lolos ke Piala Dunia 2026 tinggal angan-angan, atau justru akan menjadi kenyataan? Satu hal yang pasti, seluruh bangsa Indonesia berharap Shin Tae-yong dan tim asuhannya bisa membawa harapan ini terbang tinggi. Lebih lanjut, situasi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 memang sangat menantang,
terutama dengan berada satu grup bersama tim-tim besar seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Jepang jelas merupakan favorit kuat, tidak hanya karena rekam jejak mereka yang konsisten di kancah dunia, tetapi juga karena kualitas permainan dan kedalaman skuad mereka. Seperti yang dikatakan Jackson F. Thiago, Jepang berada pada level yang jauh di atas tim-tim lain di grup ini. Namun, Arab Saudi dan Australia adalah lawan yang masih realistis untuk dihadapi oleh timnas Indonesia. Arab Saudi meskipun langganan Piala Dunia, terkadang menunjukkan inkonsistensi di level internasional, begitu juga Australia yang kini mengalami masa transisi dengan banyaknya pemain muda. Kunci sukses bagi timnas Indonesia adalah bagaimana Shin Tae-yong bisa mengeluarkan performa terbaik dari setiap pemain dan meminimalisir kesalahan. Melihat hasil leg pertama yang imbang melawan dua tim ini, ada harapan besar bahwa Indonesia bisa bersaing. Tapi perlu diingat, kualifikasi Piala Dunia adalah kompetisi di level tertinggi, di mana kesalahan kecil bisa berujung kekalahan besar. Penting bagi timnas Indonesia untuk menjaga fokus dan disiplin tinggi sepanjang pertandingan. Setiap keputusan, baik di lapangan maupun dari sisi taktik, harus tepat dan tanpa celah. Jika timnas Indonesia bisa menerapkan strategi yang matang, menyesuaikan gaya permainan dengan lawan, serta memanfaatkan dukungan besar dari publik saat bermain di kandang, peluang untuk meraih hasil positif tetap ada. Akan tetapi, tantangan terbesar adalah konsistensi dalam menjaga performa tinggi, terutama melawan tim-tim berpengalaman seperti Arab Saudi dan Australia. Singkatnya, meski jalan menuju Piala Dunia 2026 sangat sulit, timnas Indonesia masih punya peluang, asalkan mereka bisa bermain sempurna tanpa celah seperti yang disarankan oleh Jackson F. Thiago. Pertandingan melawan Arab Saudi di kandang akan menjadi ujian besar pertama apakah Indonesia benar-benar mampu bersaing di level tertinggi ini. Timnas Indonesia, kalian telah menunjukkan bahwa kalian bisa bersaing di level tertinggi. Jangan pernah ragu dengan kemampuan kalian. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membuat sejarah. Tunjukkan semangat juang, bermain dengan fokus dan keyakinan penuh. Kalian tidak hanya mewakili diri sendiri, tetapi juga seluruh bangsa. Kami percaya, dengan kerja keras dan disiplin, kalian bisa melangkah lebih jauh dan membuat Indonesia bangga. Terus berjuang, Garuda di dadaku, dunia di genggamanku. Elkan Bagot dianggap cuek, tak repost ucapan ulang tahun dari timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Pemain muda berbakat Blackpool FC, Elkan Bagot, kembali jadi sorotan. Kali ini, bukan karena penampilannya di lapangan, melainkan karena sikap diamnya di media sosial yang membuat banyak pihak terkejut. Elkan, yang berusia 22 tahun, hingga saat ini belum juga merespon ucapan ulang tahun dari akun resmi Timnas Indonesia di Instagram, Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, pada Rabu, 23 Oktober 2024, akun Timnas Indonesia memposting ucapan selamat ulang tahun untuk Elkan. Biasanya, para pemain timnas yang mendapat ucapan seperti itu langsung merepost di Instagram Stories mereka sebagai bentuk apresiasi. Namun, apa yang terjadi dengan Elkan? Ucapan tersebut masih diabaikan oleh bek yang saat ini dipinjamkan dari Ipswich Town ke Blackpool FC. Perbedaan sikap Elkan dan pemain lainnya, ada masalah? Sikap Elkan yang terkesan dingin ini menimbulkan spekulasi besar di kalangan netizen. Mereka membandingkannya dengan rekan setimnya di Timnas Indonesia, Eliano Reijnders, yang juga berulang tahun pada tanggal yang sama. Eliano, tanpa menunggu lama, langsung membagikan ulang postingan ucapan ulang tahun dari timnas di akun pribadinya. Tapi Elkan, masih sunyi senyap? Hal ini membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah ada masalah tersembunyi antara Elkan dan timnas Indonesia? Beberapa netizen bahkan berspekulasi bahwa hubungan antara bek bertubuh tinggi ini dengan timnas semakin renggang. Kisruh lama dengan Shin Tae-yong kembali disorot, ada dendam terselubung. Bukan kali pertama nama Elkan dikaitkan dengan masalah internal timnas Indonesia. Pada Mei 2024, Elkan mulai tidak dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong setelah gagal memenuhi pemanggilan untuk memperkuat timnas Indonesia U23 dalam playoff Olimpiade Paris 2024. Saat itu, Elkan justru dikabarkan lebih memilih berlibur bersama kekasihnya ke Maladewa dan Amerika Serikat ketimbang memperkuat timnas dalam pertandingan penting melawan Guinea U23. Hal ini tentunya membuat marah Shin Tae-yong. Bahkan, beberapa sumber menyebut bahwa sang pelatih hingga kini masih menyimpan kekecewaan terhadap sikap Elkan tersebut. Apakah ini alasan mengapa Elkan Bagot tak lagi dilirik oleh timnas Indonesia? Spekulasi netizen, jarang main media sosial, atau ada konflik yang lebih dalam?
Sementara itu, sejumlah fans yang mencoba berpikir positif menilai bahwa Elkan memang bukan sosok yang aktif di media sosial. Mereka beranggapan bahwa kemungkinan besar Elkan tidak menyadari adanya ucapan ulang tahun dari Timnas Indonesia di Instagram. Namun, alasan ini belum cukup untuk meredakan rumor panas yang beredar di media sosial. Ada pula yang berspekulasi bahwa sikap Elkan yang tidak merepost ucapan tersebut bisa jadi bentuk kekecewaannya terhadap Timnas Indonesia, khususnya setelah insiden pemanggilan yang tidak dipenuhinya. Apakah Elkan merasa tidak dihargai, atau mungkin masih ada gesekan dengan Shin Taeyong yang belum terselesaikan? Elkan Bagot dan masa depannya di Timnas, akankah kembali dipanggil? Pertanyaan besar lainnya yang kini muncul di benak publik adalah, apakah ini pertanda Elkan Bagot akan mengakhiri hubungannya dengan Timnas Indonesia? Setelah insiden pemanggilan yang tak dipenuhinya, Elkan memang terlihat semakin jauh dari skuad Garuda. Padahal, dengan usia muda dan bakat yang menjanjikan, Elkan sebenarnya bisa menjadi pilar penting bagi masa depan lini pertahanan Timnas Indonesia. Namun, dengan sikap yang tak jelas ini, publik semakin ragu. Apakah Elkan masih memiliki keinginan untuk membela Timnas Indonesia, ataukah karir internasionalnya sudah mulai redup sebelum berkembang sepenuhnya? Hanya waktu yang akan menjawab. Sampai saat ini, baik Elkan maupun Timnas Indonesia belum memberikan pernyataan resmi terkait spekulasi yang beredar. Pertanyaan besarnya tetap sama. Apa yang sebenarnya terjadi? Hanya waktu yang akan memberikan jawaban apakah hubungan Elkan dengan Timnas Indonesia masih bisa diperbaiki, ataukah ini pertanda perpisahan yang tak terhindarkan. Tetap pantau berita terbaru terkait drama ini, karena kisah Elkan Bagot dan Timnas Indonesia tampaknya masih jauh dari selesai. Lebih lanjut, untuk Elkan Bagot, tetaplah kuat dan percaya pada diri sendiri. Elkan, setiap perjalanan karir pasti akan ada tantangan dan rintangan yang harus dihadapi. Situasi yang terjadi sekarang mungkin terasa sulit, penuh dengan spekulasi dan tekanan dari berbagai arah. Tapi ingat, apa yang membuat seorang atlet hebat bukanlah hanya kemampuan di lapangan, tetapi juga ketangguhan mental dalam menghadapi berbagai ujian. Jangan biarkan opini orang lain mendefinisikan dirimu. Kamu tahu seberapa keras kamu bekerja untuk mencapai titik ini, dan hanya kamu yang tahu bagaimana perjalananmu sebenarnya. Setiap pemain memiliki masa naik dan turun, dan itu adalah bagian dari proses menuju kesuksesan yang lebih besar. Tetap fokus pada tujuan utamamu, teruslah berlatih dengan giat, dan jangan pernah ragu untuk menunjukkan siapa dirimu di lapangan. Masih banyak kesempatan di depan, baik di klub maupun Timnas Indonesia. Kesempatan selalu datang bagi mereka yang siap, dan saya yakin kamu adalah salah satu dari mereka. Ingat, kamu tidak sendiri, banyak yang mendukungmu, termasuk para penggemar dan orang-orang terdekat yang selalu ingin melihatmu sukses. Semua ini hanya sementara, dan dengan tekad yang kuat, kamu akan melewati semuanya dan menjadi lebih tangguh. Keep pushing forward, Elkan, masa depan yang cerah masih menunggumu di depan. Kemenangan dramatis Timnas Indonesia U17 atas Kuwait, Nova Arianto ungkap rasa syukur, tantangan besar menanti. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, tak bisa menyembunyikan kebanggaannya usai kemenangan tipis namun krusial 1-0 atas Timnas Kuwait U17 dalam laga pembuka Grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025. Kemenangan ini diraih dengan kerja keras yang luar biasa, terutama berkat gol tunggal Matthew Baker yang memanfaatkan umpan sempurna dari Zahabi Goli pada menit ke-7. Kemenangan yang diraih pada Rabu malam, 23 Oktober 2024 WIB ini, menjadi awal yang baik, namun perjalanan Garuda Asia masih panjang dan penuh tantangan. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pemain dan staf yang sudah bekerja keras. Kemenangan ini merupakan hasil dari kerja keras semua orang, ujar Nova Arianto dengan nada emosional saat konferensi pers usai pertandingan. Namun, meski timnya berhasil mengantongi 3 poin pertama, Nova mengakui bahwa laga pertama ini tidak berjalan mulus. Kami tahu pertandingan pertama selalu sulit. Para pemain terlihat tegang, nervous, dan itu wajar. Apalagi ini kualifikasi yang menentukan masa depan kita di Piala Asia U17, tegasnya. Kemenangan yang melelahkan, namun perjuangan belum berakhir. Nova pun tak menampik bahwa ketegangan yang dirasakan para pemain bisa menjadi bumerang di laga-laga berikutnya. Saya berharap di pertandingan selanjutnya para pemain bisa lebih menikmati permainan, tampil lebih santai dan percaya diri, tambah Nova. Ia sangat menyadari bahwa kemenangan di pertandingan pertama ini belum cukup untuk mengamankan posisi Indonesia di puncak klasemen Grup G. Siap hadapi tantangan berat, 2 laga penentuan menunggu. Tak bisa dipungkiri,
laga berikutnya akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda Asia. Di pertandingan kedua, mereka akan menghadapi Kepulauan Mariana Utara U17 pada Jumat, 25 Oktober 2024 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Meskipun di atas kertas, Indonesia lebih diunggulkan, Nova tetap mengingatkan bahwa mereka tidak boleh meremehkan lawan. Kami harus tetap fokus dan tidak boleh lengah. Setiap pertandingan dalam kualifikasi ini sangat penting, tegasnya. Namun, ujian terbesar sesungguhnya akan datang di laga ketiga, ketika Timnas Indonesia U17 berhadapan dengan Australia U17 pada Minggu, 27 Oktober 2024. Timnas Australia dikenal sebagai tim kuat dengan performa stabil di level junior. Laga tersebut diprediksi akan menjadi penentuan siapa yang akan menjadi juara grup dan melangkah otomatis ke putaran final Piala Asia U17 2025. Mampukah Timnas Indonesia U17 meraih mimpi? Sesuai regulasi, hanya juara grup yang otomatis lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025, sehingga setiap pertandingan terasa bagai final bagi skuad Garuda Asia. Pertarungan sebenarnya baru dimulai, dan kami harus tetap fokus. Kami ingin berada di Piala Asia U17 2025, dan untuk itu kami harus memenangi setiap laga, kata Nova dengan penuh semangat. Dengan semangat juang yang tinggi dan dukungan penuh dari para supporter Indonesia, mampukah Matthew Baker dan kawan-kawan mengulang performa apik mereka dan memimpin grup G? Atau justru tekanan besar ini akan mengganggu performa mereka? Yang pasti, seluruh pecinta sepak bola tanah air akan menunggu dengan penuh harapan, mengikuti setiap detik perjuangan Garuda Asia menuju impian besar di pentas Asia. Jangan lewatkan pertarungan selanjutnya, karena setiap momen bisa menentukan nasib Indonesia di panggung sepak bola Asia. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Timnas Indonesia U17 saat ini sangat menarik namun juga penuh tekanan. Kemenangan tipis 1-0 atas Kuwait U17 adalah awal yang positif, tetapi ketegangan yang terlihat pada para pemain menunjukkan bahwa mereka masih merasakan tekanan besar bermain di panggung internasional, terutama di pertandingan pertama yang seringkali menentukan momentum di turnamen. Nova Arianto menyadari betul hal ini, dan apresiasi terhadap perjuangan anak asuhnya sangat wajar. Namun, pertandingan selanjutnya akan lebih menantang. Melawan Kepulauan Mariana Utara mungkin terlihat lebih mudah, namun hal ini bisa menjadi jebakan jika Indonesia terlalu percaya diri atau terlalu santai. Melawan lawan yang dianggap lebih lemah justru kadang bisa menimbulkan ketidakfokusan, sehingga Nova harus memastikan anak asuhnya tetap menjaga mentalitas dan bermain disiplin. Pertandingan melawan Australia U17 jelas menjadi laga penentu. Australia memiliki tradisi kuat di level junior dan seringkali menjadi lawan berat bagi tim-tim Asia Tenggara. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk tidak hanya menang di laga melawan Kepulauan Mariana Utara, tetapi juga memperbaiki permainan mereka dan mengurangi ketegangan yang mungkin muncul. Nova sudah memberikan sinyal agar para pemain tampil lebih rileks, karena jika mereka terlalu terbebani, performa bisa turun, terutama dalam situasi pertandingan krusial. Secara keseluruhan, situasi ini bisa dibilang sebagai persimpangan penting bagi Timnas U17. Jika mereka bisa mengatasi tekanan dan menjaga momentum, peluang untuk lolos ke Piala Asia U17 terbuka lebar. Tetapi jika ketegangan terus mempengaruhi permainan mereka, khususnya melawan tim kuat seperti Australia, peluang ini bisa memudar. Tetap fokus dan percaya pada kemampuan kalian. Setiap tantangan adalah peluang untuk membuktikan diri. Jangan biarkan tekanan menghentikan langkah, karena kemenangan ada di tangan mereka yang berani berjuang sampai akhir. Terus berikan yang terbaik, dan ingat, Indonesia mendukung penuh di belakang kalian. Indonesia anjlok, timnas resmi turun peringkat di ranking FIFA Oktober 2024. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola nasional. Timnas Indonesia resmi turun peringkat dalam ranking FIFA Oktober 2024 yang baru saja diumumkan. Bagaimana bisa? Setelah menjalani serangkaian pertandingan di FIFA Matchday Oktober 2024, Indonesia kehilangan 5,30 poin berharga. Sempat optimis setelah bermain imbang 2-2 melawan Bahrain, harapan pupus setelah kekalahan menyakitkan dari Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan ini menghantam keras, dan hasilnya, Indonesia terlempar dari posisi 129 ke peringkat 130 dunia. Terlalu sakit, timnas harus menyaksikan dua negara, Rwanda dan Gambia, melesat melewati mereka di ranking FIFA.
Gambia tampil mengejutkan dengan naik 7 peringkat ke posisi 128 dunia, sementara Rwanda pun melesat 4 posisi ke peringkat 126. Apa yang sebenarnya terjadi pada timnas Indonesia? Kawasan Asia Tenggara juga menyajikan drama seru. Thailand jadi sorotan, berkat kemenangan atas Filipina dan Suriah di Kings Cup 2024, mereka naik drastis dari peringkat 100 ke 96 dunia. Tak hanya itu, tim-tim besar lain seperti Vietnam dan Malaysia juga mengalami penurunan yang signifikan. Vietnam harus puas turun 3 peringkat ke posisi 116 setelah bermain imbang dengan India, sementara Malaysia makin terpuruk setelah kekalahan telak 0-4 dari Selandia Baru, turun 1 posisi ke 133 dunia. Momen menegangkan, November akan menjadi bulan yang sangat dinanti. Timnas Indonesia harus berhadapan dengan lawan berat, Jepang dan Arab Saudi, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Akankah Indonesia mampu bangkit? Bagaimana nasib Malaysia yang menghadapi India? Sementara itu, Thailand dan Vietnam bersiap menghadapi tantangan baru. Lebih lanjut, situasi ini memperlihatkan tantangan besar yang dihadapi oleh timnas Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya di panggung internasional. Penurunan peringkat Indonesia di ranking FIFA tentu menjadi alarm bahwa performa tim harus segera diperbaiki, apalagi menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Jepang dan Arab Saudi pada kualifikasi berikutnya. Kekalahan dari Cina di kualifikasi Piala Dunia zona Asia jelas menjadi faktor penentu dalam anjloknya peringkat ini, dan tekanan semakin besar mengingat ekspektasi tinggi dari publik. Namun, situasi ini bukan hanya dialami Indonesia. Malaysia dan Vietnam juga menghadapi penurunan yang cukup signifikan, yang menunjukkan bahwa negara-negara Asia Tenggara secara umum perlu mengatasi ketimpangan performa saat berhadapan dengan tim-tim di level internasional. Di sisi lain, Thailand memberikan contoh bagaimana kemenangan di ajang regional seperti Kings Cup bisa berdampak positif pada peringkat FIFA. Mereka berhasil bangkit dan menaikkan peringkat secara signifikan, membuktikan bahwa konsistensi dan performa bagus di turnamen regional dapat menjadi momentum untuk mendongkrak posisi. Dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat pada laga mendatang, Indonesia harus melakukan evaluasi mendalam, baik dari sisi taktik, stamina, hingga mental para pemain. Jika tidak, kekalahan berikutnya bisa memperburuk situasi dan membuat Indonesia semakin terpuruk di ranking FIFA. November akan menjadi ujian penting, di mana hasil dari pertandingan-pertandingan ini akan memberikan gambaran apakah Indonesia bisa bangkit atau terus merosot. Untuk timnas Indonesia, sekarang adalah momen penting. Peringkat mungkin turun, tetapi semangat juang kalian tidak boleh jatuh. Setiap kekalahan adalah pelajaran, setiap kegagalan adalah kesempatan untuk bangkit lebih kuat. Ingat, tim besar tidak dinilai dari seberapa sering mereka jatuh, tapi seberapa cepat mereka bangkit. Kalian sudah membuktikan kemampuan di lapangan, seperti saat menahan imbang Bahrain. Itu tanda bahwa kalian punya potensi besar. Kekalahan dari Cina hanyalah bagian dari proses, tapi jangan biarkan itu menghentikan perjalanan kalian. Lawan-lawan kuat seperti Jepang dan Arab Saudi menunggu, dan inilah saatnya menunjukkan bahwa Garuda tak pernah menyerah. Bangun dari sini, perbaiki apa yang perlu diperbaiki, dan bermain dengan hati untuk negara. Kalian bukan hanya pemain, kalian adalah harapan jutaan rakyat Indonesia. Semua mendukung dan percaya bahwa dengan kerja keras, fokus, dan semangat pantang menyerah, timnas Indonesia bisa kembali berdiri tegak di panggung dunia. Ayo Garuda, terbang lebih tinggi, buat kami bangga lagi. Wow! Timnas Indonesia U17 siap gegerkan Asia. Inilah hitung-hitungan agar Garuda Muda tembus Piala Asia U17 2025 setelah bungkam Kuwait 1-0. Timnas Indonesia U17 berhasil membuka laga kualifikasi dengan gemilang. Sundulan maut dari Matthew Baker di menit ke-7, berkat umpan sudut akurat dari Zahabi Goli, memastikan kemenangan 1-0 atas Kuwait U17. Laga yang berlangsung di Stadion Misref, Kuwait, pada Rabu, 23 Oktober 2024, malam WIB ini menjadi langkah awal yang krusial bagi skuad Garuda Asia menuju Piala Asia U17 2025. Inilah momen yang bisa menentukan nasib timnas kita. Berkat kemenangan itu, timnas Indonesia U17 langsung meroket ke puncak klasemen grup G, mengungguli Australia, Kepulauan Mariana Utara, dan Kuwait yang semuanya belum mendapatkan poin. Bagaimana dengan Australia? Mereka baru akan bertanding melawan Kepulauan Mariana Utara pada Kamis, 24 Oktober 2024, dini hari. Banyak yang menjagokan Australia menang besar di pertandingan tersebut.
Namun, jangan khawatir, Indonesia masih berada di atas angin. Timnas Garuda Asia akan melanjutkan perjalanan mereka dengan melawan Kepulauan Mariana Utara pada Jumat, 25 Oktober 2024, dan Australia U17 pada Minggu, 27 Oktober 2024. Jika Timnas Indonesia U17 menyapu bersih kedua laga ini dengan kemenangan, mereka dipastikan lolos otomatis ke Piala Asia U17 2025 sebagai juara grup. Inilah peluang emas untuk mencetak sejarah. Bagaimana jika hanya menang satu kali dan imbang di laga lain? Tenang, masih ada harapan besar. Indonesia masih bisa lolos sebagai juara grup jika unggul dalam selisih gol. Jika finish sebagai runner-up, peluang lolos tetap terbuka lebar dengan jalur runner-up terbaik. Yang penting, tetap fokus dan maksimal di setiap pertandingan. Ayo dukung terus Timnas Indonesia U17 dalam perjuangan mereka menuju Piala Asia U17 2025. Jangan lewatkan aksi-aksi seru berikutnya. Lebih lanjut, situasi ini memberikan peluang emas bagi Timnas Indonesia U17 untuk melangkah ke Piala Asia U17 2025. Dengan kemenangan tipis 1-0 atas Kuwait di laga pertama, Indonesia langsung berada di posisi yang menguntungkan. Kemenangan ini tidak hanya memberikan kepercayaan diri, tetapi juga mengangkat posisi mereka di klasemen. Namun, tantangan terbesar masih menanti, terutama dalam menghadapi Australia U17 yang diprediksi menjadi lawan terberat di grup ini. Melawan Kepulauan Mariana Utara mungkin dianggap lebih mudah, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang bisa dipastikan, apalagi jika kita memperhitungkan faktor kelelahan, tekanan, dan potensi kejutan dari lawan. Situasi ini juga menggambarkan bagaimana pentingnya strategi dan manajemen mental. Indonesia tidak hanya perlu fokus pada kemenangan, tetapi juga pada selisih gol, terutama jika harus bertarung melalui jalur runner-up terbaik. Artinya, mereka tidak boleh lengah dan harus memaksimalkan setiap peluang untuk mencetak gol, terutama saat melawan Kepulauan Mariana Utara yang kemungkinan besar menjadi kunci penting dalam hitung-hitungan akhir. Keberhasilan Timnas Indonesia U17 akan sangat ditentukan oleh performa di dua laga sisa. Jika mereka bisa mempertahankan momentum dan bermain dengan disiplin, peluang untuk lolos otomatis atau bahkan melalui jalur runner-up terbaik tetap sangat besar. Tapi, jika mereka kehilangan fokus, bisa saja mimpi ke Piala Asia U17 2025 memudar. Kuncinya adalah terus tampil konsisten dan tidak meremehkan lawan. Untuk Timnas Indonesia U17, Garuda Muda yang berani dan gagah. Kalian telah memulai perjalanan ini dengan langkah yang kuat dan tegas. Kemenangan atas Kuwait adalah bukti nyata dari kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah yang kalian tunjukkan. Namun, perjalanan belum berakhir, dan tantangan berikutnya adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa kalian adalah yang terbaik. Setiap kali kalian melangkah ke lapangan, ingatlah bahwa kalian tidak hanya bermain untuk diri sendiri, tetapi untuk seluruh bangsa. Jutaan pasang mata menaruh harapan pada kalian. Jutaan hati bergetar dengan setiap gol, setiap tackle, setiap serangan yang kalian bangun. Indonesia berada di belakang kalian, mendukung kalian dengan penuh semangat. Jangan biarkan rasa takut atau keraguan mengganggu fokus kalian. Kalian telah membuktikan bahwa kalian mampu, kini, tinggal mempertahankan semangat itu dan melangkah lebih jauh. Tetap percaya satu sama lain, nikmati setiap detik pertandingan, dan bermain dengan hati. Kemenangan bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga tentang bagaimana kalian berjuang dengan sepenuh jiwa. Ingat, kalian adalah Garuda Muda, terbanglah setinggi mungkin, tunjukkan kepada dunia bahwa Timnas Indonesia U17 adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Tidak ada yang mustahil jika kalian bersatu, bekerja keras, dan tidak pernah menyerah. Semangat Garuda di dadamu, perjuangan ini milik kita bersama, teruslah melangkah dengan kebanggaan dan keberanian, dan kami akan selalu mendukung di setiap langkah kalian. Indonesia bersama kalian, sampai titik akhir kemenangan. PSSI lakukan evaluasi Sintayong, nasib Timnas Indonesia di ujung tanduk. Timnas Indonesia kembali jadi sorotan setelah performa yang mengecewakan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang salah? Setelah hasil imbang melawan Bahrain dan kekalahan pahit 0-2 dari Cina, PSSI memanggil Sintayong untuk evaluasi besar-besaran. Apakah karir pelatih asal Korea Selatan ini akan berakhir lebih cepat? Evaluasi ini dipimpin langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, yang menegaskan bahwa Timnas Indonesia sedang berada di titik krisis,
tim Merah Putih kini hanya mampu meraih 3 poin dari 4 pertandingan dan terpuruk di posisi kelima grup C. Apakah mimpi Indonesia ke Piala Dunia 2026 semakin jauh? Kami bermain imbang di 3 laga pertama, dan terakhir kalah dari Cina. Ini sangat mengecewakan, kata Soemarji, menambahkan bahwa para pemain pun merasa frustrasi dan emosi bergejolak setelah kekalahan dari Cina. Bisa menang, tapi kenapa gagal? Padahal, di atas kertas, timnas Indonesia diunggulkan untuk menang melawan Cina. Jika kemenangan itu berhasil, posisi kedua klasemen grup C sudah pasti jadi milik Indonesia, dan peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin besar. Tapi kenyataan berkata lain, kini, posisi timnas Indonesia semakin sulit, duduk di posisi kelima dan harus berjuang ekstra keras di laga-laga selanjutnya. Apakah chemistry jadi biang kerok? Soemarji menjelaskan bahwa hasil evaluasi menunjukkan masalah mendasar, kurangnya chemistry dan komunikasi di antara pemain. Kami menemukan bahwa tim ini masih belum bisa menyatu dengan baik. Shin Tae-yong sendiri mengakui ini. Apa langkah berikutnya? Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar melawan Jepang dan Arab Saudi pada November di kandang. Apakah Shin Tae-yong mampu menyatukan tim dan membalikkan keadaan? Berita ini wajib kamu ikuti. Akankah Shin Tae-yong berhasil membawa tim Garuda bangkit? Atau apakah ini awal dari kejatuhan karirnya di Indonesia? Pantau terus perkembangan terbaru timnas hanya di sini. Lebih lanjut, situasi timnas Indonesia saat ini berada dalam fase yang krusial, terutama setelah hasil yang mengecewakan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Evaluasi yang dilakukan oleh PSSI terhadap pelatih Shin Tae-yong menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap performa tim yang belum memenuhi harapan. Dengan hanya meraih 3 poin dari 4 pertandingan, posisi Indonesia di grup C menjadi semakin sulit. Kurangnya chemistry dan komunikasi antar pemain menjadi salah satu masalah utama yang diidentifikasi dalam evaluasi. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada potensi dalam tim, kurangnya kerjasama dan pemahaman di lapangan dapat berdampak negatif pada hasil pertandingan. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih mendalam dalam membangun kekompakan tim. Tekanan dari publik dan media juga tidak bisa diabaikan. Harapan besar dari masyarakat untuk melihat timnas tampil lebih baik bisa menambah beban bagi pemain dan pelatih. Kegagalan melawan Cina, yang sebelumnya diprediksi bisa dimenangkan, menambah frustrasi baik di dalam tim maupun di kalangan penggemar. Posisi Shin Tae-yong sebagai pelatih tentu menjadi sorotan. Tanggung jawabnya bukan hanya menyusun strategi, tetapi juga membangun motivasi dan mengelola dinamika di dalam tim. Evaluasi ini akan menjadi penentu bagi karirnya di Indonesia, terutama jika tidak ada perubahan signifikan dalam beberapa pertandingan mendatang.